pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini untuk merenungkan apa yang Tuhan akan buat dalam hidup kita. Dan bagian firman Tuhan ini diucapkan oleh Musa memberkati semua keturunan suku-suku di Israel. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya kami juga yakin benar bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan, kami hidup di bawah berkat-Mu, bukan di bawah kutuk. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Ulangan pasal 33 ayatnya yang ke-13 dan 14. 13 dan 14. Ulangan 33, demikian bunyi firman Tuhan. Tentang Yusuf ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan embun dan dengan air samudera raya yang di bawah, dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan. Amin. Luar biasa saudara sekalian. Yusuf adalah penyelamat untuk
orang Mesir pada waktu dia menafsirkan mimpi Firaun. Dan memang 7 tahun itu terjadi apa? Panen raya di seluruh Mesir. Dan dia kumpulkan semua bahan itu untuk menghadapi 7 tahun lagi masa paceklik yang hebat di seluruh tanah Mesir. Menyangkut apa itu? Menyangkut tumbuh-tumbuhan. Itu sebabnya firman Tuhan ini disampaikan Musa tentang masa depan dari keturunan Yusuf. Apa katanya? Kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan embun dan dengan air samudera raya yang ada di bawah. Kenapa kita tahu embun dan hujan itu hasil dari apa? Penguapan dari laut, dari samudera raya. Dan nanti mereka pantai barat, mereka nanti tanah perjanjian itu adalah Laut Tengah atau Laut Mediterania. Jadi luar biasa Tuhan menjanjikan kepada umat Tuhan di tanah perjanjian bahwa Tuhan akan memberikan embun dan hujan kepada mereka supaya tanaman mereka seperti gandum dan jelai itu berlimpah-limpah. Dan kemudian rumput untuk makanan ternak mereka juga berlimpah-limpah. Sudah tahu? Bethlehem dan taman padang penggembalaan Efrata itu adalah tempat penggembalaan terbaik dari seluruh Israel. Dan kita tahu bahwa di sanalah Tuhan Yesus lahir, di kota Bethlehem. Jadi saudara sekalian, mari kita sekarang mengucapkan kepada satu dengan yang lain. Juga dalam gereja sangat baik kalau kita mengucapkan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati apa? Itu sebabnya saya kalau menutup kebaktian suka sekali saya pakai ucapan berkat Harun itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau salam, damai sejahtera. Itu seperti mengucapkan seperti ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati tokomu dan melindungi usahamu. Mari kita lebih rajin lagi mengucapkan kata-kata demikian. Bukan hanya pendeta dari mimbar mengucapkan itu, bukan. Tetapi kita semua saling mengucapkan kata-kata berkat kepada satu dengan yang lain. Seperti ini tadi. Kiranya itu penguapan dari, kalau mau dibilang begitu secara ilmiah, penguapan dari Laut Mediterania itu dihembuskan angin ke atas mana? Ke atas tanah perjanjian, ke timur. Ya. Dalam bahasa Alkitab, timur selalu menunjukkan apa? Kehidupan. Jadi biarlah itu dari Laut Mediterania itu embun dan hujan terus sampai kepada tanah umat Tuhan, tanah perjanjian, yang menghasilkan rumput, menumbuhkan gandum dan jelai untuk mereka makan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita semua untuk menyadari apa? Kutuk. Kenapa? Karena kejahatan dari Raja Ahab dan Ratu Isabel, maka tanah perjanjian menderita selama 3,5 tahun tidak turun hujan. Sampai akhirnya ternak-ternak pun mati. Nah, saudara ingat, ketika Tuhan memulihkan, persis seperti ini. Ketika Tuhan memulihkan tanah perjanjian, maka Nabi Elia menyuruh budaknya, hambanya untuk naik ke atas gunung, kemudian menghadap ke Laut Mediterania. Nah, jadi dari sana ia melihat
1 kali dia berdoa, tidak kelihatan apa-apa. 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan akhirnya yang ke-7 kali dia berdoa, Nabi Elia berdoa, baru kemudian ada itu awan sebesar telapak tangan. Coba saudara bayangkan, bukankah matahari tetap terbit, tetapi Tuhan menahan itu berkat oleh karena dosa, oleh karena mereka hidup bukan menyembah Tuhan lagi, ini kerajaan Israel Utara, tetapi kemudian mereka menyembah Baal. Sampai Nabi Baalnya 450 orang. Sesudah itu dibereskan semua oleh Tuhan lewat Nabi Elia, barulah kemudian saudara sekalian, Tuhan membuat awan sebesar telapak tangan, persis seperti ini tadi. Dan kemudian katanya firman Tuhan dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18, ayat 18 mengatakan, maka bumi pun mengeluarkan buahnya sesudah Tuhan memulihkan tanah itu. Nah, mari kita sekarang berdoa satu dengan yang lain untuk memberkati, untuk menyatakan Tuhan akan memberkati usahamu, memberkati apa yang kau kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Kami mengucap syukur, ajar kami untuk selalu mengucapkan kata-kata berkat satu dengan yang lain, supaya usaha pekerjaan kami benar-benar diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.